Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di antara pembahasan berkaitan dengan masalah anak yang baru lahir adalah berkaitan dengan hukum mengadani anak begitu dia lahir. Berkaitan dengan masalah ini terdapat satu hadis dari Ubaidillah ibn Abi Rafi dari ayahnya. Teks hadisnya adalah sebagai berikut. Ya, terdapat satu hadis dari Ubaidillah ibn Abi Rafi'in, dari Ubaidillah ibn Abi Rafi' an abihi, dari ayahnya, berarti Abu Rafi'. Sang ayah bercerita, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan ibn Ali, mengadani telinga Hasan bin Ali hina waladathu Fatimatu, saat Hasan bin Ali lahir, dilahirkan oleh ibunya yaitu Fatimah binti Rasulillah radhiyallahu anha. Nabi beradhan bis sholati, sama persis sebagaimana adzan untuk sholat. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud, dan Al-Hakim. Ada 3 ulama hadis yang meriwayatkan hadis ini, Tirmidzi, Abu Dawud, dan Al-Hakim. Dan perlu diketahui bahasanya hadis ini diperselisihkan oleh para ulama statusnya. Apakah hadis yang kuat sehingga bisa jadi dalil, ataukah hadis yang lemah yang tidak bisa dan tidak layak menjadi dalil. Maka tentang kualitas hadis ini, maka akan ada sejumlah ulama yang menilainya sebagai hadis yang sahih.
Maka di antara nama ulama yang menilai hadis ini adalah hadis yang sahih adalah Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini, demikian juga Al-Baghawi serta Al-Hakim. Di samping itu hadis ini ketika diriwayatkan oleh Abu Dawud tidak berkomentar. Ya. Karena Abu Dawud tidak berkomentar, maka kaidah dalam Sunan Abu Dawud semua hadis yang beliau diamkan tidak beliau komentari, statusnya adalah hadis yang saleh menurut beliau. Artinya hadis tersebut punya nilai untuk diamalkan. Demikian juga perlu diketahui di antara ulama yang lain yang bisa kita tambahkan, termasuk ulama yang menilai hadis ini adalah hadis yang kuat, berderajat hasan, adalah Mubarakfuri, penulis kitab Tuhfatul Ahwadhi. Ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau juga menyampaikan pandangan pribadi beliau tentang hadis ini. Beliau nilai adalah hadis yang hasan. Demikian juga di antara ulama yang lain yang menilai hadis ini adalah hadis yang kuat adalah Ibnul Qayyim di kitab beliau Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud. Dia menilai hadis ini adalah hadis yang hasan sehingga bisa digunakan sebagai hujah. Demikian pula nilai hasan untuk hadis ini adalah satu pendapat Al-Albani atau pendapat awal dari Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimallahu ta'ala. Meskipun sejumlah ulama menilai hadis ini sebagai hadis yang dhaif, sebagai hadis yang lemah, karena semua sanad hadis ini mengandung nama satu orang perawi, yang dia adalah Asim bin Ubaidillah. Ya, semua sanad hadis ini mengandung seorang yang bernama Asim ibn Ubaidillah dan dia adalah perawi yang lemah. Atas pertimbangan ini, maka sebagian ulama menilai hadis yang kita catat di depan ini adalah hadis yang lemah. Sehingga kesimpulan kita dalam masalah ini, hadis tentang mengadhani bayi saat lahir diperselisihkan oleh ulama. Ada yang menilainya hadis yang bisa dipakai sebagai hujah, boleh jadi dengan status sahih atau dengan status hasan, dan ada ulama yang menilainya sebagai hadis yang lemah karena adanya perawi yang lemah dalam hadis ini. Sehingga kandungan hadis ini, apakah mengadhani bayi itu satu hal yang disyariatkan, dianjurkan, dituntunkan ataukah tidak, berpulang kepada pendapat mana yang kita ambil dari dua penilaian ulama, dua macam penilaian ulama hadis untuk hadis ini. Maka jika kita menimbang bahasa yang tepat adalah ulama yang menilainya sebagai hadis yang lemah, hadis yang bermasalah, maka mengadhani bayi saat lahir tidaklah dianjurkan, tidak perlu dilakukan dan tidak dituntunkan. Namun jika kita nilai hadis ini adalah hadis yang kuat, yang bisa dipakai sebagai hujah, sebagaimana pandangan sejumlah ulama dalam masalah ini, maka dituntunkan, dianjurkan untuk mengadhani bayi saat lahirnya. Maka hendaknya kita masing-masing hendaknya kita belajar untuk toleransi dan berlapang dada dalam masalah-masalah yang memang diperselisihkan oleh para ulama kita. Maka yang menilai hadis ini hadis yang lemah dan dia tidak mengamalkan, tidak perlu marah-marah ketika ada yang mengamalkannya. Dan yang memandang bahasa yang lebih tepat hadisnya adalah hadis yang kuat dan mengamalkannya, maka tidak perlu sewot jika ada yang tidak
mengamalkannya. Hendaknya kita bersikap arif dalam masalah ini. Boleh jadi kita memilih satu pendapat, namun kita punya sikap menghormati pada yang memilih pendapat yang lain atau yang berbeda. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua.